Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sehat semua ya hari ini ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk hari ini siapa yang akan memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Firda. Siap berdiri. Kelas 6A. Cakep. Cerdas. Aktif. Kreatif. Efektif. Pandai. Aku belajar, aku bisa. Yes. Duduk kembali. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita semua diberi kesehatan dan pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Setuju tidak? Setuju. Ya. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama ya anak-anak dengan penuh semangat ya, karena ini lagu nasional, maka Pak Guru minta kalian bisa mengikuti menyanyikan dengan penuh semangat. Sanggup? Sanggup. Baik, siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Setia berkorban untukmu, Pancasila bersama Raya adil namun sentosa. pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak sudah ikut bernyanyi dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak
yang pertama adalah diskusi kelompok menggunakan media scrapbook ya. Kalian nanti mampu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian juga akan mampu membuat karya tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam bentuk gambar. Karena untuk diskusi nanti, untuk pekerjaan kalian secara berkelompok nanti, Pak Guru sudah menyiapkan reward penghargaan untuk kalian bagi kelompok yang kerjasamanya paling baik, paling bagus ya. Kemudian pengerjaan LKPD-nya juga paling baik ya, nilainya paling bagus ya. Jadi ada penghargaan yang akan Bapak berikan bagi kelompok yang seperti tadi Pak Guru jelaskan. Ada hadiah anak-anak. Nah, hadiahnya itu anak-anak yang sudah Pak Guru pajang di depan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kamu nanti motivasi dalam bekerja sama bertambah ya. Nah, kemudian anak-anak Pak Guru ingin bertanya, apakah hewan itu juga harus bekerja sama anak-anak? Iya. Jawabannya iya. Ya. Kemudian apa contoh hewan yang melakukan kerjasama kira-kira? Semut ya? Semut bekerja sama? Iya. Mengapa hewan tersebut bekerja sama anak-anak? Mencari makan. Nah, tadi contohnya semut ya. Tadi contohnya semut. Semut itu bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencari makan. Kemudian mempertahankan hidupnya. Bagus ya. Jadi coba kamu lihat semut itu ya. Kalau mencari makan, kemudian menemukan makanan, semut itu bergotong royong ya, mengangkut makanannya ya, kemudian dimakan bersama-sama. Jadi anak-anak, nah kita belajar dari semut tadi ya. Ternyata hewan yang namanya semut tadi itu mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan ya, untuk mempertahankan hidupnya, untuk memperoleh makanannya. Mereka bergotong royong, mereka bekerja sama. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik dari semut tadi? Nah, apa? Nah, semua makhluk hidup itu pasti memerlukan kerjasama. Ya, tidak ada yang namanya manusia itu bisa hidup sendiri. Makhluk hidup itu adalah dikatakan makhluk sosial ya. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun orang tersebut, manusia tersebut, itu masih memerlukan bantuan dari orang lain ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari semut tadi ya. Jadi kalian juga harus seperti itu, harus mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya. Begitu pula nanti saat diskusi kelompok. Jadi dalam satu kelompok harus mampu bekerja sama dengan baik. Jangan hanya satu anak yang bekerja. Jangan hanya satu anak yang mikir jawabannya, tetapi jawaban yang kamu tuangkan nanti dalam tugas itu adalah hasil dari kerjasama kalian dalam satu kelompok. Nah, itu yang akan Bapak nilai nanti dan akan mendapatkan hadiah dari Pak Guru. Ya, bagaimana anak-anak? Paham? Nah, terima kasih. Selanjutnya anak-anak. Nah, cara hewan beradaptasi itu terhadap lingkungannya itu berbeda-beda ya. Dan melindungi diri dari pemangsa. Nah,
cara hewan beradaptasi pada lingkungan tertentu, contohnya anak-anak, yang pertama, satu, ada unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Nah, unta itu punya punuk ya, namanya punuk yang ada di punggungnya itu ya, punuk benjolan itu ya. Punuk itu apa? Berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Nah, pernah lihat unta ya anak-anak ya? Pernah? Di kebun binatang atau di televisi? Ya, kapan-kapan kita akan ke kebun binatang atau taman safari ya, atau mini zoo juga ya, mencari ilmu di sana. Kita belajar secara langsung ya. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, ada beruang kutub. Nah, beruang kutub itu hidup di kutub ya, hidup di daerah kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu ya, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Nah, kalau beruang kutub nih hidupnya di daerah yang dingin ya, di daerah kutub yang dingin. Kalau unta tadi anak-anak itu hidup di daerah mana? Ya, suhu yang panas ya, di gurun pasir ya, di negara-negara Arab sana ya. Kemudian yang ketiga, ada cara hewan yang beradaptasi itu tujuannya melindungi diri dari pemangsanya ya, melindungi diri dari pemangsanya. Yang pertama ada hewan bunglon ya, ada bunglon anak-anak. Bunglon itu memiliki kemampuan yang disebut mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri itu adalah kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai kondisi lingkungannya ya. Jadi bunglon ini bisa berubah warna. Kalau dia ada di pohon, di daun, maka berubah sesuai warna daun. Jika ia ada di ranting misalnya, maka dia akan berubah warnanya menjadi kecoklatan ya. Nah, itu bunglon anak-anak. Yang selanjutnya ada ikan buntal. Nah, pernah lihat anak-anak ikan buntal ini? Pernah. Nah, ini tentunya kalian kan hidup di daerah pesisir ya anak-anak ya, dekat pantai. Orang tua kalian juga bekerja sebagai nelayan ya. Pasti sudah tidak asing yang namanya jenis-jenis hewan itu, jenis-jenis ikan itu pasti sudah tidak asing lagi buat kamu ya. Macam-macam ikan kalian sudah hafal ya. Nah, ikan buntal itu memiliki kemampuan mengembungkan dirinya, mengembungkan tubuhnya ya, seperti ini, seperti balon anak-anak ya, seperti balon, mengembungkan tubuhnya untuk perlindungan dirinya ya, untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang tajam. Nah, ini punya duri ya anak-anak ya. Duri-duri ini beracun ya. Duri-duri yang dimiliki oleh ikan buntal itu beracun. Untuk juga melindungi diri dari pemangsa ya. Jadi itu anak-anak penjelasan Pak Guru tentang bagaimana cara hewan beradaptasi terhadap lingkungannya. Tadi sudah Pak Guru contohkan beberapa hewan ya. Pak Guru sebentar lagi akan membentuk kelompok belajar ya. Dalam satu kelas ini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya.
3 kelompok. Nah, caranya untuk membagi 3 kelompok, caranya seperti ini anak-anak, ya, seperti ini. Nanti secara bergiliran dari sana itu, ya, dari sana, dari Afi itu, kemudian ke sini, ya, ke sini, kemudian sini, dan sampai terakhir ke Abib, ya, terakhir Abib. Nah, apa? Menyebutkan nama hewan yang kalian ketahui, ya, yang kalian ketahui, yang kalian tidak asing, sehari-hari kalian menemukan, ya, nama-nama hewan, kalian sebutkan satu saja, ya, satu nama hewan yang kamu ketahui, satu anak, satu hewan, ya, secara bergiliran seperti tadi. Nama-nama hewannya kalian sebut dengan menggunakan bahasa daerah kalian. Ya, sekali lagi kalian menyebutkan nama-nama hewan tersebut dengan menggunakan bahasa daerah kalian. Apa bahasa daerah kalian? Ya, bahasa Madura, ya. Pakai bahasa Madura kalian. Itu bahasa sehari-hari kamu, ya. Bahasa ibu katanya. Ya. Sudah siap anak-anak? Siap ya menyebutkan nama hewan dalam bahasa Madura. Ya, silakan dari sana. Ajeng, koceng, apa? Olar. Ini dulu, ya, ini dulu. Etek, koceng, olar, macan. Firda, macan, etek, ya, silakan. Ajeng, olar, koceng, Abim, terakhir apa? Macan, ya. Nah, sudah semua ya anak-anak menyebutkan nama-nama hewan menurut bahasa Madura, ya, menggunakan bahasa Madura, bahasa sehari-hari kalian, nih kan, ya. Nah, berdasarkan apa yang kalian sebut tadi, nama hewan menggunakan bahasa Madura tadi, sekarang kalian bisa berubah tempat duduknya sesuai kelompok masing-masing. Seperti ini ya anak-anak, yang menyebutkan nama Ajem dan Etek itu jadi satu kelompok di kelompok satu. Kelompok satu di sini ya anak-anak, ya. Kelompok satu di sini. Bapak akan memberikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, di dalam LKPD ini yang pertama yang harus kamu lakukan, tulis dulu nama kelompoknya, kemudian kelasnya, ya. Jika kelompok 1, tulis kelompok 1, kelasnya kelas 6 semua ini, ya. Kemudian silakan dibuka petunjuk yang ada dalam LKPD ini. Nah, di sini anak-anak ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Ya, di sini diskusikan terlebih dahulu, kemudian isi. Ya, ini yang pertama. Ya, ada tabel mencari cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu yang pertama. Nanti akan ada media pembelajaran yang akan Pak Guru berikan kepada kalian untuk membantu mengisi LKPD ini, ya, untuk membantu kalian mengisi LKPD ini. Kemudian setelah itu anak-anak, kalian juga akan diminta menggambar satu hewan yang kalian sering temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, gambar di sini. Kemudian beri penjelasan bagaimana cara hewan tersebut
menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya. Nah, sudah dapat ya LKPD-nya masing-masing kelompok, sudah dapat ya LKPD-nya ya. Masing-masing sudah ada satu LKPD, LKPD 2 yang nantinya akan dikerjakan dan didiskusikan secara berkelompok ya. Ingat, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan berdiskusi dengan kelompok yang lain ya. Silakan berdiskusi berempat atau berlima ya. Ini ada yang berempat dan ada yang berlima. Selanjutnya anak-anak, tadi Pak Guru juga menyebutkan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD 2 itu, kita akan dibantu oleh media pembelajaran atau alat pembelajaran yang sudah Bapak siapkan dan Bapak buat ya. Media pembelajarannya namanya adalah scrapbook ya. Seperti apa scrapbook dan bagaimana cara menggunakannya nanti? Nah, Pak Guru jelaskan ya. Pak Guru jelaskan ya anak-anak. Nah, anak-anak, ini ya media scrapbook yang tadi Pak Guru sampaikan. Nah, ini Bapak buat untuk kalian semua ya, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan LKPD 2. Nah, coba dilihat scrapbook yang Pak Guru buat ini. Menarik enggak anak-anak? Menarik. Bagus enggak anak-anak? Ya, di sini sudah ada pohon-pohonnya ya anak-anak ya, banyak pohon-pohonnya ya. Kemudian ada kolom-kolomnya di sini. Di sini ada kolom mimikri, ada kolom cairan seperti tinta, ada kolom juga bau menyengat, autotomi, menggulungkan diri, dan cara adaptasi lainnya. Nah, ada 6 kolom ya yang ada dalam scrapbook ini. Kemudian di bawah ini anak-anak, ini ada gambar-gambar hewan yang sudah Pak Guru buat juga ya. Ada macam-macam hewan di sini. Nah, cara menggunakannya bagaimana nanti? Nah, gambar hewan yang sudah Pak Guru sediakan di sini, nanti kamu masukkan ke dalam kolom sesuai cara adaptasi hewan tersebut terhadap lingkungannya ya. Jadi kalian diskusikan gambar ini kira-kira cara adaptasinya seperti apa. Maka kamu tancapkan nanti gambar hewan tersebut pada kolom yang tersedia ya. Contoh, Pak Guru contohkan ya. Misalnya ini hewan apa anak-anak? Cecak ya. Nah, kira-kira cara adaptasinya seperti apa kalau cecak? Cara adaptasinya apa? Memutuskan ekor ya, memutuskan ekor. Autotomi di sini ya. Nah, tancapkan di sini ya. Kemudian kalau cumi-cumi apa? Nah, mengeluarkan cairan seperti tinta. Maka kamu tancapkan sesuai dengan kolom yang sudah tersedia ya, tancapkan di sini. Nah, seperti ini anak-anak. Sampai seluruh gambar yang sudah Bapak siapkan ini itu habis masuk ke semua kolom ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok ya. Silakan ya. Jadi jangan sampai keliru kalian memasukkan ke kolomnya ya. Diskusikan dengan satu kelompok ya.
sudah cukup anak-anak? Apa sudah selesai semuanya? Sudah semua ya? Sudah semua tiap kelompok? Kelompok 1 bagaimana, selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Terima kasih. Silakan coba sekarang kamu buka dulu yang tugas pertama ya tadi ya. Menggunakan media scrapbook kalian bisa menjawab soal dalam tabel tadi ya. Nah, selanjutnya tiap kelompok nanti Pak Guru minta tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan satu persatu ya. Mempresentasikan ke depan satu persatu. Jadi kira-kira siapa yang hari ini akan maju terlebih dahulu? Siapa? Kelompok mana yang akan maju dulu? Ayo, siapa? Kelompok 3. Silakan maju terlebih dahulu, perwakilan saja ya, 2 anak untuk maju ke depan. Gunakan mic tidak? Tidak usah. Nggak keras suaranya ya. Di tengah-tengah. Kelompok yang lain menyimak penampilan dari kelompok lainnya ya. Kelompok yang maju ke depan disimak ya. Silakan kelompok 3 dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walang sangit adalah hewan sejenis belalang yang beradaptasi dengan mengeluarkan bau menyengat ketika terancam. 2. Bunglon. Cara adaptasi bunglon ialah dengan mengubah warna tubuh yang disesuaikan dengan lingkungan atau disebut mimikri. 3. Kicak. Kicak beradaptasi dengan memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Terenggiling. Terenggiling adalah hewan yang memiliki kulit punggung keras dan fungsi utama kulit punggungnya untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. 5. Cumi-cumi adalah hewan yang beradaptasi dengan cara mengeluarkan sisa ketika diserang. Nah, sekarang kelompok 3 sudah selesai anak-anak. Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 penampilannya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Jadi saat kelompok yang lain maju, tolong Pak Guru minta kelompok lainnya yang belum maju menyimak dengan baik ya. Menyimak dengan baik penampilan temannya yang maju dari kelompok lain dengan baik. Ini kelompok 3, sebentar untuk 2 kelompok lainnya. Pak Guru pajang hasilnya ya. Selanjutnya untuk penampilan kedua, siapa kira-kira yang akan maju? Dari kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Walang sangit melindungi dirinya dari musuh dengan mengeluarkan daun busuk dari tubuhnya yang berguna menghalau pemangsa dan memberi peringatan pada walang sangit sekitar.
3. Cicak untuk melindungi dirinya, cicak dan kadang melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. 4. Terenggiling menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah ikan. 5. Cumi-cumi menyemprotkan cairan. Cumi-cumi akan melindungi diri dari mangsanya dengan cara mengeluarkan cairan atau tinta hitam jika ia dalam bahaya. Tinta ini akan memanjangkan si pemangsa dan mengalihkan perhatiannya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita membeli cumi-cumi di pasar. Di sana akan terlihat bekas tinta hitam yang menempel pada tubuhnya. Sekian, terima kasih. Ini ALKPD-nya hasilnya. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Yuk, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Walang sangit adalah serangga dari ordo Nereidea yang merupakan salah satu hewan parasit pada tanaman ubi. Walang sangit memiliki ciri berupa bau yang sangat busuk yang digunakan untuk melindungi diri. Senyawa bau busuk ini dikeluarkan dengan reaksi terhadap ancaman serta untuk memperingatkan walang sangit lain di sekitarnya. Dengan bau busuk ini pemangsa dapat diusir serta walang sangit lain menjadi tahu akan bahaya ini. 2. Bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya yang berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah jadi hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini merupakan bunglon mampu membaur dengan lingkungan. 3. Cicak untuk melindungi dirinya. Cicak melepaskan ekornya. Dengan cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah diputuskan akan tumbuh lagi seperti semula. 4. Terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. 5. Cumi-cumi. Kebanyakan cephalopoda termasuk cumi-cumi memiliki tinta yang digunakan untuk melarikan diri dari pemangsa. Tinta ini dikeluarkan dari tubuhnya sehingga cephalopoda memiliki semacam semut keren yang menghalangi pandangan pemangsa dan memungkinkannya kabur. Tinta cephalopoda adalah pigmen gelap yang dilepas ke air oleh sebagian besar cephalopoda. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah semua ya, tampil ke depan. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ke depan. Selanjutnya, dari pembelajaran kita tadi, dari diskusi kelompok, apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja anak-anak? Apa saja? Apa saja anak-anak? Nah, adaptasi yang pertama, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap
lingkungan tempat kita berada. Yang kedua, semua makhluk hidup itu ya, itu pasti melakukan yang namanya adaptasi. Termasuk kita anak-anak. Semua makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu pasti melakukan yang namanya adaptasi. Kita juga perlu adaptasi manusia itu ya. Yang ketiga, adaptasi hewan itu terhadap lingkungannya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, seperti tadi yang sudah kamu pelajari ya. Ada beberapa jenis hewan. Nah, dari beberapa jenis hewan itu tidak sama caranya. Berbeda-beda ya caranya ya. Tadi ya. Nah, ada cumi-cumi caranya beradaptasi seperti ini. Ada bunglon caranya juga berbeda ya. Jadi masing-masing hewan itu berbeda-beda cara adaptasinya. Nah, selanjutnya anak-anak, dari hasil diskusi tadi, nah Pak Guru dari awal tadi menyampaikan bahwa ada penghargaan yang akan Pak Guru berikan kepada kelompok yang paling aktif, ya. Yang kedua, kerjasamanya paling baik. Yang ketiga, hasil dari pekerjaan di LKPD paling bagus dan nilainya paling baik, maka akan mendapat penghargaan terbaik pertama, terbaik kedua, dan terbaik ketiga. Karena ini ada 3 kelompok, berarti semuanya akan dapat hadiah, ya. Nah, siapakah yang terbaik pertama dari kerjasama kelompok, kemudian Pak Guru tempel ya, yang terbaik ketiga dulu. Yang terbaik ketiga adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terbaik kedua adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan terbaik pertama adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini ya. Ini terbaik pertama, terbaik kedua, dan terbaik ketiga. Tetapi semuanya nanti akan dapat hadiah dari Pak Guru ya. Hadiahnya sudah Pak Guru siapkan di sini. Jadi untuk menerima hadiah dan penghargaan dari Pak Guru atas kerja kelompok, silakan masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan untuk menerima hadiah. Yuk, silakan. Dari terbaik pertama dulu di sana, agak ke sini anak. Agak ke sini. Pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Ini pertama ya. Kedua, ketiga. Nah, ini ya hadiahnya anak-anak. Jangan lihat nilainya, tapi Pak Guru memberikan ini supaya motivasi kalian itu semakin tinggi ya anak-anak ya. Jadi harus selalu tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Ini terbaik ketiga. Kemudian terbaik kedua. Kuat ya megangnya. Dan terbaik pertama ini ya, kelompok 1. Tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 1 tepuk tangannya. Kan kelompok 1 ini juara pertama. Ya.
Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, selanjutnya itu jangan dibuka sekarang ya, biar tidak berebut nanti. Pak Guru minta tolong apapun hadiahnya, apa yang ada di dalam bisa kamu bagi dengan satu kelompok. Kalau ada 4 anak, semuanya ya sama rata ya. Jangan diambil yang nerima semua ya. Yang menerima Firda nanti diambil Firda semua, dibagi rata ya. Karena apa anak-anak? Karena tadi diskusi kelompok itu kan bersama-sama ya. Ya, pembagiannya bersama-sama. Jadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja ya. Begitu ya anak-anak ya, dibagi nanti selepas pulang ya. Nah, jadi Pak Guru ucapkan selamat untuk yang terbaik pertama tadi dari kelompok 1. Mungkin besok bisa jadi kelompok 2 yang terbaik, ya. Nah, ternyata sudah jamnya pulang ya anak-anak ya. Nah, sebelum pulang Pak Guru sudah menyiapkan tugas untuk kamu. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah PR. Nah, seperti ini tugasnya. Ada 5 soal anak-anak. Ada 5 soal dan soal ini sudah Pak Guru share, Pak Guru bagikan di WA group dan di classroom ya. Silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan besok pagi ya. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Soalnya sudah Pak Guru bagikan di WA group dan classroom. Sudah jelas anak-anak? Sudah ya? Nah, selanjutnya seperti biasa, karena sudah waktunya pulang, untuk pembelajaran besok kalian juga harus belajar ya. Besok silakan dipelajari terlebih dahulu. Masih tema yang sama, subtema yang sama. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Silakan kalian buka-buka terlebih dahulu bahan ajar yang sudah Pak Guru buat, dibaca di rumah, dipelajari terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Pak Guru ucapkan terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita tutup dengan pembacaan doa. Kalau tadi dipimpin oleh Firda, sekarang coba silakan Firda memimpin lagi berdoa. Silakan Firda. Nah, terima kasih. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai berakhir ini, sampai pulang, mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kalian ya, tambahan ilmu buat kalian ya. Dan Pak Guru tanya, apakah tadi pembelajaran tadi menyenangkan atau tidak anak-anak? Terima kasih. Untuk hari ini Pak Guru akhiri. Pak Guru cukupkan sampai sekian. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang, tinggalkan di sana scrapbooknya biar Pak Guru yang bawa ke depan. Silakan boleh dibagi ya hadiahnya di luar. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam, Pak.